Oke, halo, selamat siang semuanya. Wah, luar biasa ya. Siang-siang hari ini pada join di kelas. ini. Oke, sebelum acara dimulai, aku mau ucapkan untuk yang udah meluangkan waktu untuk uh, di hari ini. Spesial sama narasumber kita hari ini, Kak Mei, atau biasa yang lebih dikenal sama Instagramnya Betan gitu ya. Mungkin ada nggak sih yang followersnya di sini atau yang belum follow, boleh komen di kolom chat. Aku pengen tahu nih. Oke, ini kayaknya sebagian besar followersnya Kak Mei ini ya. Oke, teman-teman, sebelum kelas dimulai, aku mau jelasin dulu sama rules kelas hari ini gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung gitu ya, karena aku lihat banyak sekali yang baru pertama kali join di Amazing Academy gitu ya. Oke, jadi nanti teman-teman acaranya sampai kurang lebih sampai jam 3 ya, durasinya hanya 1 jam. Nah, nanti kalau misal di sela-sela pengenalan materi gitu ya, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan ke Kak Mei, boleh banget langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Sorry, di kolom Q&A, soalnya kalau misal ditaruh di kolom chat, takutnya nanti ketumpuk gitu ya, teman-teman. Kemudian, next, aku mau jelasin juga tentang Amazing Academy karena masih banyak banget yang baru pertama kali join di kelas hari ini. Eh, jadi Amazing Academy itu apa sih gitu ya? Bedanya sama aplikasi Amazing itu apa gitu? Mungkin teman-teman pada nanya gitu. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator sebagai salah satu bentuk support gitu ya. Nah, supportnya itu dalam bentuk webinar, workshop, dan juga online course gitu. Jadi semuanya diselenggarakan secara online biar teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia gitu ya bisa ikutan atau bisa belajar bareng. Boleh nih komen di kolom chat dari kota mana aja sih yang join di kelas hari ini. Kebetulan aku oh iya kita belum kenalan ya. Oke, perkenalkan aku Caca yang akan jadi host di acara malam hari. Sorry, acara siang hari ini. Kebetulan aku dari Jogja, yang dari Jogja siapa aja nih? Ini ada yang dari Bandung, dari Cilegon, ada dari Tangerang, oke, dari Malang. Oke, wow, dari Batam ada juga yang dari luar pulau. Biasanya aku lihat ada yang dari Papua. Ini hari ini belum ada ya. Dari Makassar juga ada. Oke, siap. Oke. Terus kemudian aku juga mau jelasin juga tentang aplikasi Mazing itu apa sih gitu ya. Jadi aplikasi Mazing ini adalah beda ya. Jadi ada Amazing Academy, ada juga Amazing aplikasi gitu. Nah, kalau Amazing Academy itu programnya, kalau Amazing aplikasi itu adalah produk aplikasi dari Amazing gitu ya. Nah, aplikasinya ini berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Fungsinya sendiri untuk bikin landing page atau single website dengan fitur lengkap nih untuk menampilkan link URL sosial media. Terus kalau misal teman-teman udah punya karya di apa namanya website lain gitu ya. Terus kemudian mungkin jualan juga di marketplace bisa banget pakai Amazing untuk menampilkan link-linknya itu. Jadi memudahkan followers dan juga calon klien kita untuk mengakses link tersebut gitu. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung gitu ya cara penggunaannya gimana, kalian bisa langsung menuju home ini, icon home ini, kalian scroll ke bawah. Nah, di situ ada tutorial-tutorial singkatnya di masing-masing penggunaan. Terus kemudian tadi kan sempat diumumkan gitu ya sama eh, tim grup WhatsApp juga gitu ya terkait sertifikat gitu ya. Jadi buat peserta yang pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Kalian bisa membayar sebesar 15.000 untuk administrasinya. Kemudian dari situ kalian nanti juga akan diberikan akses Amazing Premium selama 2 bulan kayak gitu. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan. Wow, dari Ternate ada, ya ampun, banyak sekali ya. Dari Pontianak, ya ampun, pada semangat banget belajar
bareng Kak Mei. Oke, teman-teman, aku juga mengingatkan lagi, nanti jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instastory, sorry, share di Instastory kalian, tag Kak Mei dan juga Amazing ID gitu ya. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan, mungkin bisa langsung kita mulai aja. Kalau gitu kita sapa dulu Kak Mei. Halo, selamat siang Kak Mei. Halo, halo semuanya. Thank you Kak Caca udah Oke, mau ngobrol. sebelumnya makasih banyak udah meluangkan waktu untuk isi kelas atau sesi sharing di Messing Academy ini nih. Pesertanya juga antusias banget nih pada pengen belajar bareng Kak Mei. Kalau gitu mungkin bisa langsung kita mulai aja nih Kak Mei. Waktu dan Zoom saja persilahkan. Oke, thank you Kak Caca. Aku izin share screen ya. Oke, silahkan. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kira-kira udah kelihatan belum ya di tempat kalian eh, materinya udah muncul? Suara aku aman? Oke, wah, thank you teman-teman yang udah datang hari ini. Ternyata banyak banget ya yang dari berbagai daerah. Aku senang banget bisa ketemu teman-teman hari ini. Nah, kalau kalian bingung di panelisnya tuh ada siapa aja, ini kan Kak Caca dari Mezing sama ada Cisindi. Cisindi itu yang bantu aku buat konten sehari-hari teman-teman. Jadi eh, hari ini yuk kita mulai buat bahas art content creating basics teman-teman. Nah, aku mulai share. Nah, teman-teman feel free banget kalau mau open kamera juga biar nggak aku doang sendiri, biar aku bisa lihat wajah-wajahnya teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau ngobrol di chat aja boleh, mau jawab pertanyaan dan nanti ada Q&A juga bisa langsung chat aja teman-teman. Nah, karena kalau nggak kenal artinya nggak sayang, jadi aku mau perkenalkan diri dulu. Mungkin di sini ada teman-teman yang tahu kelasnya dari Mazing. Jadi salam kenal, aku Mei, Meiliana Betan itu nama panjang aku dan akun aku Mbetan. Biasa tuh teman-teman panggilnya Mbe, tapi kalau mau panggil Mei juga boleh. Aku graphic designer dan content creator. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang anak DKV juga, boleh nih. Kayaknya kita sama mirip-mirip. Panggil gebetan boleh, panggil Mei aja. Oke, teman-teman, hari ini aku excited banget buat sharing. Jadi kalau teman-teman juga eh, seneng hari ini kita bisa nanti foto-foto bareng dan share sesi ini di Instagram Story ya. Boleh tag aku dan Mazing, pasti kita repost nanti. Oke, sebelumnya aku pengen kasih tahu dulu perjalanan aku konten, karena hari ini kita kan ngomongin konten ya teman-teman. Nah, ini aku mulai dari Januari 2021. Ini aku masih follow-nya tuh teman-teman aja. Masih ngepostnya tuh hasil-hasil karya aku, tapi nggak pernah share prosesnya. Dan eh, semenjak 2021 itu sampai sekarang aku belajar lagi gimana cara ngonten yang eh, lebih optimal dan puji Tuhannya ada pertumbuhan di akun aku. Nah, ini yang aku pengen share ke teman-teman hari ini. Dan aku juga pernah ngalamin pas dulu ngonten masih nyentuh viewsnya 3 digit aja tuh udah kayak seneng banget gitu. Yang viewsnya mentok di 50, 20 itu juga dulu udah sering banget. Sampai sekarang akhirnya ada beberapa hasil konten aku yang paling bagus hasilnya kira-kira kayak gini. Nah, kenapa aku share ini? Bukan buat ngebanggain diri aku sendiri, tapi aku pengen kasih lihat kalau sebenarnya semuanya tuh mulai dari nol. Dan semuanya termasuk konten ada caranya masing-masing. Jadi eh, nggak cuma
aku doang yang bisa, pasti teman-teman juga bisa. Gitu. Oke, karena udah cukup soal akunya, aku mau tanya dong, kalau kalian kira-kira kesibukannya apa sih? Apakah masih pelajar, atau kuliah, atau kerja? Boleh share di chat ya teman-teman. Kuliah. Pada kuliahnya jurusan apa? Wih, ada emak-emak. Wah, keren banget. Oh, freelance. Looking for new job. Oke, oke. Wah, mantap, mantap, mantap. Senang banget dari berbagai background, tapi semuanya pengen belajar hal yang sama, yaitu konten, grafik desain. Nggak apa-apa, kalau masih mencari pekerjaan, pasti ketemu. Siapa tahu juga dari konten ini bisa semakin ketemu jalannya yang lebih benar. Oke, oke. Thank you, teman-teman. Yuk, kita mulai petualangan kita. Nah, aku tuh selalu ngerasa kalau bikin video buat sosmed atau konten, itu tuh kayak explore planet baru aja gitu. Kita tuh kayak astronot yang explore, dan si sosial medianya itu adalah planetnya. Jadi sebelum explore teman-teman, pastinya kita harus cari tahu dulu dong, gimana sih planetnya itu, gimana cara kerjanya, ada apa aja di dalamnya gitu. Nah, aku mau tanya lagi. Coba ingat-ingat komentar terakhir yang kalian komen di konten, konten sosial media. Kalau aku biasanya kayak, eh, aku cuma komen ketawa aja sih. Kalau kalian komennya apa aja? Atau enggak, kalian share ke teman-teman bilangnya apa? Ya, emoji ketawa, gambarnya bagus banget. Iya, iya, iya. Nah, iya, iya. Hal yang kayak buat kita tuh kayak keren nih, jadi kita pengen komen. Tukang save ya, ya. Aku juga sama sih, ngumpulin banyak konten-konten yang aku save. Nah, aku ngerasa aku suka komen hal-hal yang sama juga. Oh, keren banget nih, atau enggak relate, atau enggak aku share ke teman, wah ini lu banget gitu. Jadi aku ngerasa buat konten-konten yang ada di sosial media ini, gimana supaya orang lain tertarik, kuncinya itu adalah relatable. Jadi nggak cuma kita bikin konten buat diri kita sendiri aja, tapi kontennya itu juga bisa menarik buat orang lain. Nah, kalau ngomongin sedikit soal algoritma sosial media, biasa konten yang di-push ke audiens yang lebih besar itu biasanya adalah konten-konten yang banyak komentarnya, banyak like-nya, atau save dan share-nya. Jadi, eh, buat video-video kita bisa diekspos ke lebih banyak orang, kita harus bikin video yang seperti itu, teman-teman. Nah, pastinya kita harus cari jalan tengahnya, gimana kita tetap otentik, tetap diri kita sendiri, tapi tetap juga video-video kita bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi aku mau bagi si sosial media ini jadi kayak planet yang ada intinya, mantelnya, dan keraknya. Yang bakal kita bahas hari ini, dari intinya, apa aja sih tipe-tipe konten itu. Jadi kita bisa tahu kita harus bikin konten yang kayak gimana. Terus tengahnya, cara bikin kontennya supaya lebih menarik. Dan gimana kita ngebungkus profil kreatif kita. Dan sesuai sama yang ada di posternya, aku pengen share sedikit juga cara kita bisa menghasilkan dari konten-konten yang kita buat, teman-teman. Jadi yuk kita mulai dari paling dalam nih. Apa yang kita suka dan kita bisa bagiin. Nah, kalau aku asumsi teman-teman di sini, karena judul kelasnya juga Art Content Creating, pastinya teman-teman tuh tertarik sama art, sama gambar-gambar, melukis, atau hal-hal lain yang berhubungan sama art. Tapi kalau misalkan enggak, juga enggak masalah banget. Ini semua teorinya itu bisa dipraktekin ke hal-hal selain art juga kok. Oke.
Nah, jadi balik lagi ke yang tadi aku sempat bilang, konten itu pastinya kita harus temuin supaya relatable buat orang lain juga. Tapi bukan berarti kita kayak jadi orang lain yang selalu menuhin kebutuhan orang lain aja. Kita juga tetap bisa share apa yang kita suka dan apa yang orang lain tetap butuhin juga. Nah, walaupun biasa kalau ngomongin art itu pasti kayak gimana ya? Kita punya idealisme masing-masing lah ya. Pengen bikin apa, pengen hasilin karya yang gimana. Tapi supaya bisa bikin konten yang disukain sama banyak orang, kita harus cari jalan tengahnya. Nah, ada dua tipe konten yang kita bisa bikin. Yang pertama itu konten yang edukatif, dan yang kedua itu menghibur teman-teman. Tentu aja kita bisa gabungin kedua-duanya ya. Nah, kalau yang edukatif tuh misalkan kita share tips, tutorial, atau review. Kalau dipraktekin ke konten-konten yang art, kita bisa kayak share tips dan tutorial menggambar, review alat-alat gambar, review cara latihan yang udah kita coba, itu bisa banget. Atau yang menghibur, kita bisa share kayak skit. Skit itu kayak hal-hal yang video-video pendek yang lucu, atau kita ikut challenge gambar, atau kita share pengalaman kita yang menghibur. Nah, kalau ngomongin soal edukatif, mungkin kayak kedengarannya intimidating banget gak sih? Kayak eh, aku bukan guru, aku mungkin belum lulus, belum punya eh, gelar, tapi bukan berarti kalau kita share sesuatu yang edukatif, kita harus udah jadi expert dulu, udah jago dulu. Kayak yang tadi aku bilang, kita bisa share hal-hal yang kita lagi pelajarin aja teman-teman. Misalkan kita lagi belajar kayak color theory. Kita baru belajar dari poin A ke poin B. Ya nggak apa-apa, share itu aja. Dari pembelajaran kita dapat apa aja sih? Kesusahan kita apa aja sih? Biasa hal-hal yang kayak gitu justru hal-hal yang relatable buat orang lain juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pilih aja dari kedua hal itu. Mungkin bisa dicoba-coba lebih cocok bikin konten yang kayak gimana. Nah, kalau udah kita bakal masuk nih ke gimana cara bikin videonya tuh menarik. Yaitu dengan storytelling, teman-teman. Storytelling tuh mungkin kayak kedengarannya buat sesuatu yang kalau kita cerita banget, kita eh, pas ngobrol-ngobrol. Tapi enggak juga, itu bisa kita terapin ke hal-hal yang edukatif juga, teman-teman. Contohnya, ini aku pengen share, dulu aku sempat bikin video proses aku ngelukis portrait. Ini tuh views-nya 1K atau 1000. Aku nggak pernah voice over, nggak pernah nambahin poin apa-apa. Jadi aku cuma rekam, terus aku speed up, terus aku upload aja gitu sama musik. Sedangkan pas aku coba share proses gambar aku, tapi ada storytellingnya, oh ternyata ini works gitu buat orang lain. Jadi kalau yang sebelah kanan ini video aku bikin coretan, bikin gambar dari coretan. Ada yang udah pernah lihat video ini mungkin boleh share di chat. Jadi tuh ini aku sempat bikin videonya tentang proses menggambar juga, tapi aku minta tolong mamaku buat bikin coretan, matanya ditutup, terus dari coretan mamaku yang matanya ditutup itu, aku lanjutin jadi gambar. Nah, di situ menurut aku itu yang bikin videonya tuh menarik dan berbeda sama yang kiri sebelumnya, yang cuma pakai musik doang. Nah, di video yang kanan ini banyak banget orang yang komen kayak, oh penasaran hasilnya kayak gimana. Oh, kayak nungguin hasilnya kayak gimana. Jadi itu juga yang bikin eh, beda sama video sebelumnya. Padahal dua-duanya sama-sama proses bikin karya. Tapi ada cerita di baliknya.
Nah, makanya aku pengen share hari ini gimana cara storytelling. Sebenarnya ini tuh lumayan simple banget sih kalau menurut aku. Yang penting step satu, cari masalah. Nah, cari masalah bukan berarti kita cari ribut, teman-teman. Jangan cari ribut, kita selesain masalahnya. Jadi intinya itu kayak problem solving aja sih. Nah, masalah yang kita cari juga harus masalah-masalah yang relatable. Gimana tuh masalah yang relatable? Kalau teman-teman tahu, kita pengen bikin konten apa, misalkan kontennya itu konten art ya teman-teman. Kita bisa cari masalah yang udah pernah kita alami sendiri. Misalkan keresahan kita, hal-hal yang kalau aku sendiri sih, aku selalu bikin konten yang aku ngerasa eh, keresahan aku tuh ada di mungkin kadang aku nggak pede, kadang hasil gambar aku tuh nggak sesuai dengan ekspektasi, yang ternyata tuh hal-hal ini masalah yang dihadapi sama banyak orang juga gitu. Dan kenapa aku bisa tahu kalau masalah ini dihadapin sama banyak orang? Nah, karena kita bisa cek juga nih dari pengalaman orang lain, dari kolom komentar konten-konten lain. Jadi kalau aku lihat juga, oh ternyata banyak juga nih yang struggle di hal yang sama, di nggak pede sama gambar sendiri, bingung mau latihan kayak gimana. Nah, makanya aku sering share soal hal-hal itu juga. Nah, kalau misalkan ini juga salah satu cara lainnya, mungkin kita punya tips, udah punya tips yang kita pengen share. Nah, jadi kita udah punya solusinya, kita tinggal cari aja nih masalah yang cocok sama solusinya. Nah, itu beberapa cara buat kita cari ide konten kita supaya kita bisa storytellingin nih, teman-teman. Oke. Nah, biasa kalau udah tahu caranya, kita tetap punya muncul rasa-rasa kayak tapi. Nah, si tapi ini ada nggak sih yang berasa kayak gini juga, teman-teman? Kalau ada yang punya perasaan takut nggak ada ide, takut videonya jelek, ya boleh coba share di chat teman-teman. Benar-benar. Aku juga ngerasain hal yang sama banget pas di awal. Ya, nggak pede sama suara sendiri. Ya, ya. Overthinking. Takut nggak menarik. Ya. Oke teman-teman, jangan khawatir. Karena aku ngerasain hal yang sama banget pas awal-awal. Tapi tenang aja, banyak banget cara yang bisa kita gunain buat hadapin perasaan-perasaan itu, teman-teman. Nah, apalagi udah nggak ada hal yang baru di bawah matahari. Pasti semua konten, semua ide-ide yang kita keluarin tuh sebenarnya udah pernah dibuat sebelumnya. Udah pernah kayak mungkin kalau kita lihat sesuatu yang baru dan trending di TikTok, mungkin ini tuh sebenarnya udah pernah trending tapi di TV. Mungkin yang dulu trending di TV udah pernah trending tapi di majalah. Jadi kayak semuanya tuh sebenarnya udah pernah dibuat. Jadi nggak usah khawatir kalau kayak yang kita buat tuh nggak hal yang baru, nggak original, karena semuanya emang udah pernah dibuat, tapi belum pernah dibuat versi kita, teman-teman. Jadi itu juga yang penting dalam bikin konten, pastinya kita harus bikin sesuatu tuh jadi versi kita, supaya eh, kita nggak cuma bikin konten, tapi kita juga share personality kita, teman-teman. Dan biasa yang versi kita ini yang bikin beda sama orang lain dan bikin konten kita jadi menarik. Nah, walaupun begitu, sebagai orang-orang yang overthinking kayak kalian, pasti ada tapi-tapinya juga. Walaupun udah tahu nggak ada yang baru, tapi tetap ngerasa eh, nggak bisa ngomong depan kamera, takut diketawain, takut sepi. Tapi jangan khawatir juga teman-teman.
ini yang bakal kita pelajarin hari ini. Ada hal-hal yang bisa ngebantu kita buat bikin konten atau video kreatif. Nah, kita nggak harus langsung kayak kalau bikin konten tuh tinggal satset-satset ngomong depan kamera. Enggak, kita bisa persiapin dulu nih teman-teman apa aja yang kita pengen share. Kalau nggak bisa cerita dengan langsung satset-satset, karena aku juga nggak bisa, jadi aku selalu scripting dulu. Apa aja yang pengen aku share, strukturnya, terus akhirnya setelah udah di scripting, baru eh, aku mulai voice over. Nah, teman-teman, ini ada satu rumus scripting favorit aku yang aku yakin teman-teman bisa banget pakai juga. Jadi kalau tadi kita udah tahu cara cari idenya, kita gimana cara eh, ngubah ide itu jadi sebuah skrip. Nah, ini dia caranya teman-teman, pakai AIDA atau AIDA. Halo, hai Audi. Oke, aku share yang A pertama itu, diingat ya teman-teman, ini attention. Terus ada interest dan juga desire dan terakhir action. Nah, yang pertama itu attention, kita harus narik orang-orang buat nonton video kita, teman-teman. Nah, jadi makanya kenapa konten-konten yang kita lihat biasanya tuh awal-awalnya tuh selalu kayak terkesan clickbait gitu. Kayak, hah, makanan ini bisa meledak. Atau enggak, hah, ini restoran paling enak yang pernah aku temuin. Nah, ini hal-hal yang buat digunain buat narik attention orang, teman-teman. Karena biasanya benar-benar buat konten itu orang tuh cuma butuh sekitar 3 detik buat scroll ke bawah lagi, buat ganti kontennya. Jadi eh, kalimat pertama itu sebenarnya krusial banget buat nentuin konten kita ini bakal ditonton atau enggak, teman-teman. Nah, kalau kita udah bisa bikin eh, attention di awalnya, kita bisa mulai masuk ke interestnya. Kenapa video ini menarik? Kita mulai cerita. Eh, Ceritanya juga tetap hal-hal yang eh, berhubungan sama attentionnya ya, jadi nggak clickbait, teman-teman. Terus kita mulai share solusi atau klimaksnya. Nah, biasanya kalau ini tuh emang bagian yang paling panjang di antara semuanya. Dan buat penutupnya, kita ajak orang buat beraksi. Nah, mungkin kalau aku jelasin kayak gini doang, masih agak bingung ya. Jadi aku bakal coba, eh, aku punya praktek, markiprak. Ini adalah misalkan kita mau bikin konten tentang, kita udah punya masalahnya dan juga solusinya nih teman-teman. Nah, kita mulai dari masalahnya. Ini kan kalau soal art biasa eh, aku nemuin masalah ini dari kolom komentar. Nggak bisa bikin garis lurus. Kayak pas ngarsir kok arsirannya mencong-mencong ya. Nah, kalau udah ketemu masalahnya, kita mulai, oh solusinya apa nih? Kita bisa bikin konten yang bisa ngebantu masalah ini dengan apa solusinya? Nah, kalau solusi yang, misalkan solusi yang kita mau pilih hari ini adalah kenalin muscle memory dan latihan manual. Jadi kurang lebih ini konten yang bakal kita buat garis besarnya. Oke. Nah, kita mulai pakai AIDA ini. Oke, by the way, thank you pertanyaannya. Nanti kita simpan buat Q&A ya, teman-teman. Nah, attention, kita mulai dari hal yang paling awal nih. Kira-kira apa sih yang bisa menarik buat cara ngegaris lurus ini? Aku udah siapin misalkan ini beberapa opsi yang bisa kita gunain gitu sebagai attention. Karena kalau kita cuma share cara bikin garis lurus, mungkin nggak semua orang bisa langsung tertarik buat nonton videonya. Tapi kalau kita mulai share dari hal-hal yang kayak, oh selama ini aku baru tahu ternyata bikin garis lurus tuh gampang. Atau
ternyata dengan cara ini semua orang bisa bikin garis lurus. Nah, itu salah satu contoh-contoh attention yang bisa narik orang-orang buat nonton video ini. Atau kita juga bisa pilih reply komentar yang udah ada di video-video kita juga. Nah, ini tahap awalnya. Setelah itu baru kita bisa masuk ke interest teman-teman. Interest tuh kayak apa sih? Kita bisa mulai share hal-hal yang eh, berhubungan sama tips yang mau kita kasih. Kita bisa cerita dari pengalaman kita sendiri. Dari dulu tiap kali nyoba garis lurus, mencong juga. Nah, ternyata bisa kok dilatih bikin garis lurus. Atau kita bisa yakinin penontonnya dengan cara kita sebutin nih, oh ini cara yang udah dipakai sama artis-artis terkenal. Jadi itu juga salah satu cara buat gain interest di konten kita, teman-teman. Baru setelah itu kita masuk ke desire. Jadi kita kasih tahu gimana tips-tips dari kita. Misalkan kalau yang tadi takut garisnya nggak lurus, ada muscle memory loh, di mana kita bisa tubuh kita bisa ingat gerakan-gerakan tertentu yang diulang-ulang. Makanya kita harus latih. Caranya tuh begini. Jadi intinya tuh sebenarnya kita mau kasih tips, tapi awalnya kita kasih sesuatu yang narik attention dulu, terus narik interest mereka dulu, baru kita kasih tipsnya. Nah, baru action yang terakhir teman-teman. Nah, setelah kita udah kasih tips dari kita bisa mulai juga nih minta tolong buat eh, jangan lupa save kalau ini berguna. Jangan lupa follow kalau kalian suka gambar. Jadi selain teman-teman share sesuatu yang berguna buat orang lain, nah semoga nanti orang lain juga bisa ingat sama kita, bisa bantu konten kita buat semakin maju juga dengan action ini teman-teman. Nah kurang lebih kayak gitu soal AIDA. Tapi ini juga nggak cuma berlaku ke konten edukatif doang, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ini ke hal-hal kayak teman-teman pengen cerita soal pengalaman kuliah di kafe. Nah, itu bisa mulai dari attention, terus baru interest, baru desire. Desire-nya tuh misalkan teman-teman dari pengalaman itu teman-teman dapat hikmahnya apa sih kayak gitu. Jadi AIDA ini bisa fleksibel banget dipakai buat scripting kayak gimana pun teman-teman. Walaupun menurut aku semua rumus itu dalam art, dalam bikin konten tentunya nggak ada yang mutlak. Dia nggak kayak ilmu-ilmu yang harus banget ngikutin rumusnya. Jadi kalau teman-teman mau ubah urutannya, itu tuh boleh banget. Apapun yang works buat teman-teman, aku rekomen banget lah. Pokoknya break some rules, it's okay. Nggak harus ngikutin yang udah ada terus. Nah, selain AIDA, teman-teman juga bisa bikin tipe-tipe konten yang kayak gini nih teman-teman. Ngikutin tren-tren yang udah ada. Nah, kayak gimana sih tren-tren itu? Kita bisa ikutin challenge, lagu, atau editing kayak transisi-transisi, hashtag, atau filter, dan hari penting. Hari penting tuh menarik banget ya teman-teman. Kalau misalkan kayak lagi 17 Agustusan, kita seminggu sebelumnya kita bikin tutorial bikin karya 17-an. Itu pasti kayak lebih banyak yang nonton dibandingin kita bikin di hari-hari biasa ya teman-teman. Jadi kita bisa sesuaiin sama hari-hari penting yang bakal datang. Nah, contohnya juga salah satu yang aku pernah praktekin, ini misalkan di TikTok tuh lagi sempat pernah ngetren filter yang kalau kita pencet dia bakal muncul yes, no gitu kan. Itu pernah trending juga di eh, tipe konten lain kayak konten make up, konten masak. Jadi kita bisa eh, gunain filter ini buat jenis konten kita yang gambar juga teman-teman. Aku bikin gambar sesuai keinginan filter. Jadi kalau filternya bilang iya, aku baru gambar. Kalau enggak, ya enggak. Jadi ngikutin aja sih apa yang lagi trending.
Salah satunya juga yang pernah aku coba, ini kayak dynamic photo filter. Jadi kayak dari foto yang still dia bisa gerakin di filter TikToknya. Ini juga works banget. Tapi ya balik lagi ya, sesuaiin aja sama apa yang kita suka. Kebetulan aku sih lumayan tertarik sama filter-filter yang lucu kayak gini. Jadi aku suka coba-coba pakai. Dan ini kebetulan works juga teman-teman. Oh ya, oke. Selain itu, kalau kita udah bisa scripting nih teman-teman, kurang lebih kayak gitu, eh, kita juga bisa lanjut dengan editing. Nah, ini juga ngebantu banget karena aku bukan tipe orang yang pas awal mulai bisa ngomong langsung 1 menit panjang lebar gitu. Aku kayaknya pas awal-awal itu susah banget. Jadi aku juga pas editing itu aku ngomong kayak 1 kalimat terus aku potong, 1 kalimat aku potong. Itu tuh nggak masalah banget teman-teman. Yang penting kita coba dulu. Nah, editing ini ngebantu banget sih. Nah, biasa muncul lagi nih tapi-tapian. Ini yang sering muncul kalau aku ngobrolin soal konten editing. Apakah HP-nya harus iPhone? Apakah ruangannya harus estetik? Malu voice over? Nah, teman-teman, eh, menurut aku kalau soal masalah HP atau ruangan yang estetik gak estetik, itu tuh semuanya eh, bisa kita atur, teman-teman. Aku juga mulai nggak langsung pakai HP iPhone, HP yang kayak kalau digerakin tuh agak delay, tapi aku juga tetap coba aja teman-teman, nggak masalah banget. Yang penting menurut aku lebih ke idenya dan message yang kita mau sampaikan sih di video kita atau konten kita. Kalau biasanya tidak semudah itu, eh tidak semudah itu Ferguso, benar kan? Nah, editing tuh nggak seribet itu teman-teman. Kalau ditanya harus pakai eh, kamera langsung, harus edit di laptop atau enggak, aku sih enggak teman-teman. Aku rekam di HP dan editnya di HP juga. Dan ini aplikasi-aplikasi software yang aku pakai di HP. Semuanya tuh udah kayak eh, mereka itu free dan udah banyak preset, udah banyak transition yang kita tinggal klik-klik aja sesuai dengan apa yang kita mau. Walaupun pastinya butuh praktis ya buat hasilnya mau sesuai sama apa yang kita mau. Tapi menurut aku ini salah satu pilihan yang cukup simple dan oke banget. Yang penting pas kita editing teman-teman, selalu perhatiin safe space. Nah ini kalau teman-teman lihat di kanan, di Reels dan di TikTok selalu ada kayak tombol-tombol profile kita, tombol For You page yang di atas, dan yang di bawah. Nah teman-teman, ini kita bisa jaga supaya konten kita tetap kelihatan dan tulisan-tulisan yang kita gunain di dalam konten kita juga tetap kelihatan teman-teman. Karena aku juga sering banget udah rekam bagus-bagus, tapi ternyata ketutup caption, ketutup tombol. Jadi ini juga bisa teman-teman perhatiin. Nah, teman-teman juga bisa mulai dari yang paling nyaman aja. Nggak harus langsung tunjukin muka, langsung ngobrol depan kamera. Nggak harus langsung ngevlog, nggak harus langsung bikin konten di depan umum. Kita bisa mulai dari di dalam kamar, terus kita udah siapin skrip yang panjang lebar, terus kita voice over ulang berkali-kali, nggak apa-apa banget teman-teman. Karena emang eh, awal-awal pasti kontennya nggak bakal sempurna. Yang penting tapi itu sih, kita coba dulu. Nggak usah bikin editing yang super keren, super transition yang kayak gimana banget. Menurut aku nggak perlu sih. Yang penting kita udah coba dan kita lakuin yang terbaik. Kita keluar dari zona nyaman kita yang mungkin kayak hal-hal yang malu, nggak suka dengar suara sendiri. Nah, kalau nggak suka dengar suara sendiri juga nggak apa-apa banget teman-teman bisa pakai voice effect
Atau kalian tahu nggak sih kayak kalau kalian ketik di TikTok ada yang auto ngebacain, itu juga nggak apa-apa banget buat awal-awal teman-teman. Atau teman-teman bisa bikin konten-konten yang tipenya teks. Jadi kayak eh, tulisan-tulisan-tulisan, terus foto kayak semacam karosel gitu. Itu juga salah satu cara sih buat ngonten. Dan kalau masih malu itu juga. Jadi seenggaknya kita udah terbiasa dulu buat bikin konten. Baru deh nanti kalau udah biasa bikin konten kita mulai keluar nih bikin video, bikin eh, yang ngomong depan kamera. Itu nggak masalah banget teman-teman. Oke, Nah, halo Kak Mei. Aku mau menginfokan kalau waktunya kurang 20 menit lagi ya. oke, oke. Ini aku udah di ujung nih. Oke, thank you Kak Caca. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini eh, video. Kalau kita udah tahu cara bikin videonya, gimana kita ngebungkus profil kreatif kita. Nah, teman-teman, profil kita itu sebenarnya salah satu hal yang berpengaruh banget nih dalam eh, orang-orang tuh bakal follow kita atau enggak. Jadi, kalau udah bikin profil kita, kita bisa bikin bio yang semenarik mungkin. Kita jelasin, kita tuh share kontennya tuh tentang apa aja sih. Misalkan eh, aku bikin konten tentang gambar, aku bakal jelasin, oh aku illustrator, aku graphic designer, dan aku bikin konten daily tentang gambar dan melukis. Tentunya kalau kita udah mulai konten, kita tetap perlu evaluasi apa aja yang konten-konten yang berhasil, apa aja konten-konten yang nggak berhasil. Dan kalau kita udah ketemu yang berhasil ini, kita bisa ulang-ulangin aja nih formulanya teman-teman. Posting schedule juga, konsistensi itu penting banget ya teman-teman. Dan mungkin kadang kita udah coba, tapi belum berhasil, itu tuh nggak apa-apa banget. Kalau kalian tahu, kayak misalkan anak kecil yang benar-benar baru balita aja, kalau mereka nyobain makanan tuh harus 15 sampai 20 kali baru mereka kayak sadar mereka suka atau enggak. Nah, makanya aku rekomen banget buat teman-teman coba seenggaknya 30 kali nonton. Jangan cuma kayak satu, dua, tiga kali, oh sepi. Nah, kalau kita stop di situ, kita nggak bakal tahu yang mana yang works. Sebenarnya ini tadi aku mau tulis 100 tapi kayak nggak tega. Oke. Nah, yang paling penting dan yang paling menarik, emangnya kalau udah se-effort ini kita bisa dapat uang dari konten? Emangnya ngepost doang bisa dapat konten? Jawabannya bisa, tapi bisanya bisa diatur teman-teman. Jadi mungkin kalau di luar negeri ada beberapa platform yang kalau kita upload views-nya banyak, itu kita bisa langsung dapat revenue. Tapi kalau di Indonesia belum banyak ya teman-teman. Jadi ini cara-caranya kita bisa ngasilin dari konten tuh ada beberapa. Kalau kita udah sering konten, kita bisa aja di-approach sama brand, di mana mereka bakal kolaborasi atau product placement, jadi kayak semacam endorsement atau even attendance. Nah, ini makanya kita perlu juga selain share konten-konten gambar kita juga perlu share sedikit lah tentang diri kita sendiri supaya eh, orang di balik gambarnya, di balik karyanya juga dikenal dan eh, kita bisa share produk-produk yang berhubungan sama kita gitu, teman-teman. Ini salah satu caranya. Dan kita juga bisa dari kelas. Nah, kelas-kelas tuh yang kayak begini, tapi kalau kita kelasnya berbayar, itu juga bisa menghasilkan dari workshop, offline courses, atau video courses. Nah, workshop tuh mungkin kedengarannya intimidating banget ya, kayak kita harus ngajar gitu. Tapi kayak kadang hal-hal kayak gini kita cuma perlu kuasain satu bagian aja. Misalkan ada satu lukisan yang teman-teman udah sering banget bikin, itu kalau teman-teman ajarin selama satu sesi, itu tuh udah oke banget buat dijadiin workshop. Jadi nggak perlu kita udah master semua hal baru bikin workshop, kita bisa pilih hal spesifik buat diajarin ke orang lain. Kayak gini juga. Oke. Atau kita bisa bikin produk. Misalkan kalau kita suka
ngelukis, kita bisa bikin art prints, merchandise dari gambar-gambar kita sendiri, teman-teman. Jadi kayak eh, gimana kita nggak cuma nge-share gambar kita aja, nanti mungkin kita bisa masukin, oh gambar ini aku jadiin produk loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa purchase produknya di eh, marketplace. Jadi kayak selain kita nge-share tips, kita bisa share produk yang kita buat juga gitu. Dan yang terakhir, commission ini juga berhubungan sama art. Jadi ada tipe konten yang di-share-nya tuh kayak gini teman-teman. Jadi mereka share perjalanan mereka bikin karya dan struggle-struggle-nya, kayak kebutuhan-kebutuhannya. Iya, kebutuhan-kebutuhan eh, klien mereka kayak, oh ini kliennya minta kayak gini. Tahu nggak sih konten-konten yang kayak gitu? Klien super sultan kayak gitu. Itu kayak sebenarnya salah satu cara buat personal branding teman-teman. Supaya kita bisa dapat klien yang lebih banyak, project yang lebih banyak dari konten kita. Jadi nggak harus selalu product placement, jualan, atau bikin kelas, tapi kita bisa gunain itu buat dapat lebih banyak commission. Nah, salah satunya juga kita bisa affiliate. Di sini aku nggak masukin karena lupa. Jadi kita mungkin suka review barang, suka review art supplies, itu bisa banget kita selain kita review, nanti kita masukin di keranjang kuning. Nah, itu cara-cara buat ngehasilin dari konten ya teman-teman. Itu aku bahas eh, kayak gini dulu teman-teman. Mungkin kalau lebih panjang lagi bisa nanti 2-3 jam. Jadi yang paling penting buat soal konten ini, teman-teman, menurut aku selain kita udah belajar teorinya, pastinya kita tetap harus nikmatin prosesnya. Karena ini yang bakal ngebantu kita supaya tetap konsisten, kita nggak burn out, dan kita bisa kayak, kalau kita nikmatin, percayalah orang-orang bisa ngelihat kalau kita nikmatin teman-teman. Jadi itu yang bakal bikin beda dari konten-konten yang biasa, yang kayak eh, gimana ya? Jadi beda dari konten-konten yang kita mungkin sebenarnya nggak terlalu enjoy nih. Itu bakal kelihatan banget sama yang kita benar-benar enjoy. Nah, teman-teman, karena waktunya udah sangat singkat, jadi kurang lebih itu yang aku share soal konten. Nah, mungkin kalau masih ada sempat waktunya Kak Caca, kita bisa Q&A teman-teman. Oke, wow, keren sekali Mungkin ya ada. teman-teman untuk materi hari ini. Terima kasih Kak Mei buat penjelasannya. Oke, ini masuk ke sesi Q&A. Namun sebelumnya mohon maaf sekali ya teman-teman kalau misal mungkin pertanyaannya nggak bisa kejawab semua karena keterbatasan waktu ya. Jadi mungkin kita ambil beberapa aja pertanyaannya. Oke, dari Kak Mei atau dari Kak Cindy, boleh nih kalau misal nemu pertanyaan yang sekiranya menarik, boleh langsung dijawab sambil aku nyari pertanyaan yang lain ya. Oke, oke. Coba ya. Ada jam tertentu untuk lebih banyak reach atau engagementnya nggak? Kalau menurut aku, sebenarnya jam posting itu yang penting jam pas audiens kita masih bangun aja sih teman-teman. Jadi kayak eh, kadang mungkin ada yang audiensnya itu eh, semuanya anak malam gitu. Nah, kita bisa upload malam. Mungkin lebih lihat ke kecenderungan audiens saja sih teman-teman. Nah, ini juga kita gimana bisa tahu audiens kita kayak gimana, itu dengan kita trial and error aja sih. Mungkin kadang kita coba di jam 12, kadang kita coba di jam 9 malam. Itu tuh nggak masalah banget gitu. Kalau buat jam yang ada reach atau engagementnya. Oke, terima kasih Kak Mei buat penjelasannya. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Ronald. Kalau Kak Mei kan audiensnya juga dari para artis ya. Salah satu jalur monetize-nya dengan cara jual art supplies. Nah, ada tips gak Kak kalau misal audiensku ini berasal dari profesi IO atau profesional non-artis lainnya? Oh, oke. Kalau buat ngehasilin, eh, tapi dari audiens jenis audiens yang berbeda ya.
Nah, kalau buat itu, menurut aku kita tetap bisa share kayak eh, walaupun mereka nggak tertarik, maksudnya mungkin mereka bukan artis-artis juga, tapi mungkin mereka bisa tetap tertarik sama hal-hal yang kayak eh, art yang kita bikin, art prints produk kita itu tuh bisa banget. Jadi mungkin mereka bukan eh, yang ngepraktek, tapi mereka penikmat gitu. Jadi kita tetap bisa share art kita, tapi eh, mungkin mereka tuh sebagai eh, ya itu sih balik lagi mereka sebagai penikmat aja. Kita nggak perlu langsung art supplies-nya karena mereka nggak pakai kan, jadi kita bisa ganti jenis produknya aja sih, atau enggak balik lagi ke yang tadi kita bisa share, mungkin mereka penikmat tapi nggak pernah praktek, jadi kita bisa share kayak kelas-kelas yang bisa mereka coba kayak dalam 2 jam aja gitu, atau ya balik lagi itu ke product placement, kita bisa eh, bekerja sama kolaborasi sama brand gitu buat Kak Ronald. Oke, terima kasih Kak Mei buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman terkait pertanyaan yang tadi yang mungkin sama gitu ya. Mm-mm. Oke, ini juga ada dari Anonymous. Halo Kak, thanks banget buat materinya. Oh iya, perihal tren nih, aku mau nanya. Kita sebagai kreator pas lihat tren kan pasti butuh waktu untuk bikin kontennya gitu. Nah, itu biasanya berapa lama sih untuk idealnya buat kontennya, biar kontennya nggak ketinggalan dan dengan konten baru dan jadi basi kayak gitu. Oke, kalau soal tren, menurut aku eh, ini agak susah ditentuin karena biasa ada tren yang cukup lama. Misalnya lagu-lagu itu kan bisa kayak 2 minggu atau sebulan tetap trending gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang kayak event-event tertentu yang mungkin meme yang lagi viral itu tuh mungkin dalam 2-3 hari. Tapi menurut aku possible banget kalau kita coba bikinnya tuh kayak dalam 1-2 hari, nggak perlu kayak yang effort banget, yang penting kita kayak kekejar aja sih trennya kalau emang tujuannya buat trendjacking kayak tadi ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang harus dikompromis aja sih kalau lagi mau kejar tren, kita harus nggak perlu yang terlalu effortnya seribet dan sesusah itu gitu sih. Jadi menurut aku tergantung sama jenis trennya. Tapi 2-3 hari tuh oke banget sih menurut aku. Ini Kak Cacanya ada Oke, Kak? kasih Kak buat penjelasannya. Oke, lanjut lagi nih. Kita ambil mungkin dua pertanyaan lagi ya teman-teman. Silahkan kalau misal ada yang mau ditanyakan, boleh langsung drop di kolom Q&A. Mm-mm. Oke, Aku coba jawab boleh Kak oke Caca. boleh boleh silahkan. Ini gimana cara konsisten buat upload video? Ini dari Anonymous juga ya. Nah, kalau sebenarnya eh, kalau ngerasa art block dan ngerasa nggak konsisten, itu tuh bisa banget dibantu dengan kita bikin ide-ide kontennya dulu, kayak listnya aja sih, nggak perlu langsung dikerjain semua, bikin aja bank konten. Jadi itu tuh kayak jenis-jenis list-list konten yang kayaknya possible nih buat dibuat. Dan eh, jadi itu yang jadi stok kita buat lebih konsisten teman-teman. Kalau suka art block, kayaknya ya ada 2 kemungkinan. Biasa art block itu karena udah kebanyakan bikin art atau kita justru kurang referensi. Jadi kalau misalkan belum konsisten terus kita ngerasa art block, kemungkinan kita kurang referensi aja sih teman-teman. Jadi gimana kita bisa ngilangin art blocknya, cari referensi lebih banyak supaya idenya lebih banyak dan lebih inspired aja. Jadi kita bisa konsisten. Oke, terima kasih Kak Mei buat penjelasannya. Oke, oke teman-teman mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat sesi kelas hari ini. Oke, sebentar tadi hilang pertanyaannya. Ya ampun. Oke. Oke, ini dari Kak
Zara, Kak Mei mau nanya nih, dulu awal-awal bikin konten pernah nggak sih ngerasa insecure kalau misal ngerasa konten kakak itu nggak akan bisa grow gitu. Nah itu gimana sih cara mengatasi pikiran itu? Oke, kalau soal insecure, ini aku relate banget sih. Emang anaknya insecure banget. Tapi eh, balik lagi ya, kalau menurut aku insecure itu malu atau enggaknya itu semuanya tuh bisa dilatih teman-teman. Jadi kayak eh, aku juga awal-awal malu banget, gak suka banget ngomong depan kamera. Tapi sebenarnya hal-hal yang bikin aku berani tuh bukan kayak aku mempersiapkan diri, bukan aku kayak eh, banyak latihan, sebenarnya itu juga sih. Tapi kayak yang lebih penting itu adalah langsung beneran nyoba dan praktek. Nah, karena ketika kita praktek, biasa di situ kita nemuin, oh ternyata nggak seserem yang kita pikirin ya. Ternyata nggak seserem yang kita takutin. Jadi kalau kayak takut kontennya sepi, nggak grow, percaya aja kalau kita jalanin, kita evaluasi, pasti kita ketemu cara buat ngatasinnya nih. Gimana sih supaya kontennya grow? Kenapa nggak grow? Pasti kayak ada alasannya. Kita evaluasi apa yang works, apa yang enggak. Pokoknya intinya kayak mikirnya problem solving aja sih daripada kayak nggak bakal works, mungkin gimana cara kita supaya bikin itu jadi works. Jadi percaya sama diri sendiri aja kalau kita bisa bikin itu jadi works, teman-teman. Nah, ini mungkin aku coba apa rekamin beberapa pertanyaannya. Nanti kalau nggak sempat aku jawab di story ya, teman-teman. Ini aku rekam dulu. Karena ini udah pertanyaan terakhir ya, Kak Caca. Iya betul. Oke. Oke. Oke, sebagai penutup kelas hari ini, Kak Mei mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman gitu ya, terkait apa namanya kelas hari ini. Mungkin pesan-pesannya boleh banget disampaikan. Oke, aku pertama thank you banget buat teman-teman yang udah join, buat Kak Caca juga dan Mezing yang udah bantu siapin kelas ini dan thank you banget buat responnya. Aku nggak nyangka ternyata eh, aktif banget di kolom chat juga. Nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan aku bakal usaha buat jawabin semua eh, pertanyaannya nanti lanjut di Instagram ya teman-teman. Thank you banget yang buat hari ini. Semoga teman-teman juga bisa lebih inspired buat bikin konten. Percaya sama diri sendiri, pasti bisa. Aku juga percaya sama kalian karena semuanya tuh bisa dipelajarin teman-teman. Aku yakin. Oke, itu aja Oke, sih. oke, terima kasih Kak Mei buat penjelasannya. Aku juga ngucapin terima kasih banyak buat Kak Mei karena udah meluangkan waktu untuk mengisi sesi sharing hari ini dan juga teman-teman yang udah stay 1 jam nemenin Kak Mei. Aku mengingatkan lagi, jangan lupa share keseruan tag Instagram Kak Mei dan juga Messing ID biar kalian tetap update tentang informasi-informasi terbaru lainnya. Dan aku berpesan juga buat teman-teman yang udah join di sini, jangan lupa apa yang udah disampaikan dari Kak Mei diterapkan gitu ya. Mungkin kalau misal kalian dari apa pengen bikin konten di awal-awal seperti Kak Mei gitu ya, mungkin insecure atau apa itu nggak apa-apa banget, itu semuanya perlu proses. Asal dilatih aja, selalu evaluasi, nanti juga akan ketemu sendiri gitu ya hasilnya kayak gitu teman-teman. Oke, dari aku itu aja. Mohon maaf apabila dalam sesi kelas hari ini banyak sekali pertanyaan yang nggak kejawab dan juga masih banyak kekurangan. Untuk itu nanti kalau misal kalian ada pertanyaan bisa langsung DM ke Instagram Kak Mei ya Kak Mei. Iya, benar banget. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Mei. See you. Thank you Bye-bye. semua. See you. Thank you.